Berarti kita ini meyakini, hakul yakin, yakin betul bahwa sewaktu-waktu Allah bisa panggil kita pulang. Sekarang 1:30 kurang 2 menit, 13.28. Ada yang berani menjamin 13.30 masih hidup? 2 menit ke depan? Kan tidak ada yang tahu itu. Ini bukti bahwa kematian itu sangat dekat dengan kita. Mau atau tidak mau, pasti kita mati. Kalau sesudah mati terus tidak ada pertanggungjawaban amal, itu tidak masalah Bapak Ibu. Tapi sayangnya sesudah kita mati, tinggalkan dunia ini, akan dimas'ul, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah terhadap apa yang pernah kita ucapkan, pernah kita lakukan. Apapun yang kita katakan di dunia, satu huruf yang keluar dari lisan kita tidak lepas dari pertanggungjawaban di hadapan Allah. Apapun yang kita lakukan juga akan dihisab oleh Allah. Lah, kehidupan dunia ini tempat untuk kita beramal, bukan tempat perhitungan amal. Tapi nanti kalau sudah sampai pada kehidupan akhirat, ingat Bapak Ibu, kesempatan untuk beramal di sana nanti sudah tidak ada, sudah tertutup. Karena kampung akhirat itu adalah tempat perhitungan amal, bukan tempat beramal. Tempat beramal ya sejak di dunia ini. Lah bagaimana kita bisa beramal dengan baik? Tidak ada cara lain selain kita mau tadabbur Al-Quran. Karena Quran itu memang Allah turunkan untuk dikaji. Tujuannya apa? Biar manusia menjadi baik. Kalau manusia bisa baik tanpa Al-Quran, tentu Allah tidak akan turunkan Al-Quran. Allah tidak utus Rasulnya untuk mengajarkan kandungan ke Al-Quran. Kalau manusia bisa baik tanpa Al-Quran, Allah yang maha mengetahui. Ternyata sebelum Al-Quran diturunkan, ternyata keadaan manusia berada dalam kesesatan yang nyata. Molimo mendarah daging pada waktu itu. Segala bentuk kemaksiatan ada di masyarakat jahiliyah. Disebut masyarakat jahiliyah bukan berarti otaknya itu bodoh, bukan. Banyak yang pandai, banyak yang jenius secara otak. Kalau dalam bahasa sekarang, secara akademik, secara intelektual, masyarakat jahiliyah itu pandai-pandai, banyak yang pandai. Tapi kenapa disebut jahiliyah? Karena hatinya telah tertutup dari kebenaran petunjuk Allah, menolak kebenaran Allah, menolak apa yang dibawa oleh Rasulullah. Meski otaknya cerdas, namun ternyata mata hatinya buta, sehingga jahil, tidak tahu kebenaran yang hakiki. Yang dipercaya hanya kebenaran yang semu. Kalau kebenaran semu itu bukan kebenaran, tetapi pembenaran. Ketika melihat, mendengar apa yang dibawa oleh Rasulullah, padahal itu kebenaran hakiki, mereka menolak. Maka disebut masyarakat jahiliyah. Dulu sebelum Quran diturunkan, Rasulullah sebelum diutus, mereka berada dalam kejahilian masyarakat itu. Adanya Quran diturunkan oleh Allah, Rasulullah diutus untuk mencerdaskan masyarakat jahiliyah, membuka mata hati mereka.
Tapi anehnya banyak pula ya pada waktu itu tetap memilih kebutaan mata hati daripada menerima apa yang dibawa oleh Rasulullah. Maka kalau kita ini ingin selamat dunia dan akhirat, tidak ada cara lain Bapak Ibu kecuali kita ngaji, tadabbur Quran, dan mengamalkan hasil kajinya. Karena Quran diturunkan oleh Allah memang untuk dikaji. Coba diingat kembali Shot ayat 29. Dalam ayat itu Allah menegaskan kitab Al-Quran ini anzalnahu ilaika mubarakun, kami turunkan dengan penuh keberkahan kepadamu wahai Muhammad. Kitab Al-Quran ini kami turunkan kepadamu wahai Muhammad dengan penuh berkah. Liyadabbaru ayatihi, agar manusia itu mentadabburi tiap-tiap ayatnya. Waliyatadzakkara ulul albab, dan agar orang yang berakal sehat itu bisa mengambil pelajaran dari isi Al-Quran. Sekarang coba kita telaah ayat ini. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah bukan tanpa tujuan. Kalau Allah turunkan Al-Quran tanpa tujuan, pasti Allah turunkan tanpa mengandung keberkahan apapun. Nah, manusia kalau menginginkan mendambakan keberkahan dari Allah, menurut ayat ini tidak ada cara lain selain tadabbur Al-Quran. Kan banyak loh di antara kita kalau ditanya, mohon pada Allah, ya Allah hamba mohon keberkahan darimu dunia dan akhirat ya Allah. Pengen mendapatkan berkah dari Allah, tetapi tidak mau dekat dengan Al-Quran. Bagaimana mungkin keberkahan Allah akan turun? Sedangkan Allah sudah membuat satu ketetapan. Kalau ingin mendapatkan keberkahan dari Allah, dekati Al-Quran, tadabbur Al-Quran, interaksi dengan Al-Quran. Karena Quran diturunkan mubarakun, dengan penuh keberkahan. Keberkahan dari siapa? Dari Allah tentunya. Maka manusia kalau menginginkan keberkahan dari Allah, tidak ada cara lain kecuali interaksi dengan Al-Quran, mengikuti petunjuk Al-Quran. Tadabbur Al-Quran itu maknanya syumul Bapak Ibu, tidak hanya qiraah saja. Qiraah baik, banyak pahala yang dijanjikan, 1 huruf 10 kebaikan. Tetapi seorang muslim tidak hanya berhenti di qiraah, harus meningkat menjadi tilawah. Kalau qiraah tadi hanya membaca tanpa makna, jadi hanya membaca Al-Quran, itu bagus. Bacaan yang dibaca itu yang ahsan qaula, bacaan terbaik gitu. Tetapi tidak berhenti di qiraah saja, tingkatkan menjadi tilawah. Tilawah itu baca Quran sekaligus maknanya.
dalam bahasa yang familiar, ngaji. Ngaji di situ, ngaji sak maknanya. Jadi tidak hanya baca ayatnya, tetapi juga membaca arti, membaca makna, berusaha untuk memahami. Kemudian sesudah paham, meningkat, tidak hanya dihentikan di otak saja. Karena ngaji Quran bukan hanya untuk kulaan pengetahuan, bukan hanya kulaan ilmu. Sesudah paham, ada konsekuensi berikutnya. Amalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Itulah hamba Allah yang berakal sehat. Kan ayatnya berlanjut, waliyatadzakkara ulul albab. Dan agar orang-orang yang berakal sehat itu bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran. Bagaimana mungkin seseorang bisa mengambil ibrah, pelajaran dari Al-Quran kalau tidak mau ngaji Al-Quran? Tidak akan mungkin bisa. Tidak mungkin seseorang tiba-tiba mendapatkan pelajaran Al-Quran, ingin menarik ibrah dari isi kandungan Al-Quran, tapi dia sendiri tidak mau ngaji. Padahal yang namanya orang yang mau mengambil pelajaran dari Al-Quran itu hanya orang-orang yang mau tadabbur. Kalau jenengan tarik mundur dari ayatnya, itu bisa kita maknai orang yang berakal sehat itu orang yang senantiasa mau mengambil pelajaran dari isi Al-Quran. Seseorang baru akan mendapatkan pelajaran dari Al-Quran kalau dia mau tadabbur tiap-tiap ayatnya. Orang yang mau tadabbur tiap-tiap ayat Al-Quran, potensi besar dia mendapatkan keberkahan dari Allah. Itu kalau kita maknai dari belakang akan seperti itu. Banyak orang atau banyak manusia secara zahir akalnya masih sehat, tidak sedang terkena gangguan jiwa, akalnya masih sehat, tapi dia tidak mau tadabbur Al-Quran. Maka oleh Allah, di sisi Allah, dia dianggap sudah tidak sehat akalnya, bukan ulul albab. Sekalipun waras akale, tetapi tidak mau memetik, tidak mau mengambil pelajaran dari Al-Quran, maka menurut Allah orang ini akale wis ora sehat. Meski secara zahir kita lihat itu ya masih waras, ya ini berlaku pula untuk diri kita, keluarga kita, dan anak-anak kita. Sekalipun anak-anak kita itu sekolahnya pinter banget, otaknya jenius, akalnya sehat, tapi diajak ngaji nggak mau. Nah, itu menurut Allah berarti anak kita wis ora sehat akale. Wong mempelajari ilmu di sekolah formil saja gelem tenanan, tetapi mempelajari kebenaran agama Allah, petunjuk untuk bahagia dunia akhirat, kok tidak mau. Kan banyak tuh keturunan kita, anak cucu kita yang kita ajak ngaji nggak mau. Ada yang seperti itu. Kita sekolah pinter banget, neng dijak ngaji ora gelem. Wah, ini berarti anak kita akalnya sudah tidak sehat. Menurut siapa? Menurut Allah. Kenapa? Karena anak tidak mau
menarik pelajaran dari Al-Quran. Bagaimana akalnya mau waras, mengaji Quran saja tidak mau, padahal kesehatan akal menurut Allah harus melalui Al-Quran. Siapa itu ulul albab? Quran surat Az-Zumar ayat 18 Allah tegaskan, alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Itu ulul albab. Siapa itu orang yang berakal sehat? Ternyata menurut Allah, alladzina yastami'una al-qawla, yaitu orang-orang yang mendengarkan banyak macam ajaran-ajaran, tetapi fayattabi'una ahsanah, kemudian dia memilih pelajaran yang paling baik, yaitu Al-Quran. Mungkin telinganya mendengar banyak ajaran-ajaran, mungkin matanya melihat. Ketika di sekolah dia mendengar ajaran-ajaran dari gurunya, teori-teori tentang ilmu pengetahuan.